Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah sistem simulasi komputer. Di sini kami akan menjelaskan tentang review jurnal. Untuk kelompok kami yaitu saya sendiri, Gyosan Abdillah dengan NPM 188, kemudian ada Faisal dengan NPM 232, kemudian ada Wibi dengan NPM 249. Next. Untuk judul jurnal saya yaitu simulasi sistem pelayanan rawat jalan pasien menggunakan simulasi kejadian diskrit. Untuk abstraknya sendiri yaitu rumah sakit merupakan salah satu pusat pelayanan kesehatan yang berperan penting dalam masyarakat. Pusat kesehatan harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasiennya. Dalam pelaksanaannya, pelayanan terbaik atau prima tidak mudah untuk diwujudkan karena berbagai faktor yang ada di lapangan yang sifatnya probabilistik. Untuk menjaga kualitas pelayanan, maka perlu melakukan kegiatan evaluasi, analisis, dan perbaikan terhadap sistem yang ada. Kegiatan evaluasi, analisis, dan perbaikan terhadap sistem dapat dilakukan dengan menggunakan simulasi sistem dengan tujuan menghasilkan pelayanan yang lebih baik. Untuk pendahuluannya yaitu perkembangan teknologi memberikan manfaat yang besar bagi banyak perusahaan dan organisasi. Teknologi juga bermanfaat untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan manusia. Simulasi merupakan suatu cara menyajikan suatu sistem yang nyata beserta keadaan sekelilingnya. Simulasi tidak menghasilkan jawaban dari sebuah permasalahan, tetapi menghasilkan cara untuk mengatasi permasalahan. Untuk metodologi penelitiannya yaitu ada 5. Yang pertama survei lokasi, kemudian ada mempelajari literatur, kemudian ada merumuskan masalah, kemudian ada mengumpulkan data dan menggunakan metode DES untuk melakukan simulasi, kemudian ada hasil simulasinya. Untuk hasil dan pembahasannya yaitu pada penelitian ini menggunakan simulasi kejadian diskrit karena antrian yang terjadi pada puskesmas X hanya terjadi pada poli tertentu saja pada waktu tertentu. Untuk memudahkan pemeliharaan alur pelayanan perlu dilakukan pembuatan denah dari pelayanan rawat jalan puskesmas X yang dilalui oleh pasien ketika datang berobat. Dalam denah terdapat tempat-tempat yang dilalui pasien ketika melakukan pelayanan rawat jalan di puskesmas X. Untuk denahnya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk datanya pada tabel tersebut. Untuk model simulasi kejadian diskrit di atas menghasilkan pada bagian pendaftaran didapat rata-rata waktu tunggu pasien dalam antrian total waktu delay yaitu 87,76 dengan pasien sebanyak 78 orang. Untuk waktu tunggu antriannya 1,125 menit. Rata-rata banyaknya individu dalam antrian yaitu 87,76, total waktunya yaitu 112,94. Untuk rata-rata individu dalam antrian adalah 1 orang. Tingkat kesibukan server didapat waktu 86,43 dibagi dengan total waktu simulasi 112,96. Untuk hasilnya yaitu 0,76 menit. Untuk poli umum didapat waktu rata-rata 679,32 dengan pasien yang mengantri sebanyak 49 orang. Sehingga waktu tunggu dalam antrian adalah 13,86 menit. Rata-rata banyak individu dalam antrian adalah total waktu selama simulasi
Untuk poli gigi yaitu 461,04 dengan orang yang mengantri sebanyak 19 orang. Kemudian untuk hasil tingkat kesibukan server yaitu 0,96 menit. Untuk bagian farmasi didapat waktu 1495,15 dan kemudian untuk tingkat kesibukan servernya yaitu 125,62 menit. Kesimpulannya yaitu simulasi yang digunakan sangat valid dan dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem pelayanan rawat jalan. Sistem ini sangat membantu pihak manajemen dalam meningkatkan pelayanan sehingga sangat tepat menjadi rujukan. Untuk kelebihan jurnal tersebut yaitu ditampilkan denah dan data tabelnya sehingga informasi yang didapat sangat akurat. Untuk kekurangannya sendiri yaitu tidak dicantumkannya perhitungan secara rinci, hanya rumusnya saja. Untuk sistem rumah sakitnya, subsistemnya yaitu pasien, dokter, karyawan, bagian farmasi. Kemudian komponen atau entitasnya yaitu pasien itu identitas, uang, sama penyakit yang diteritanya. Untuk dokternya sendiri yaitu identitas, alat periksa, kemudian ada seragam. Untuk karyawannya sendiri ada seragam, identitas, dan obat. Untuk bagian farmasi ada obat sama resep. Kemudian untuk keterkaitannya yaitu pasien dengan keluhan penyakit memasuki rumah sakit untuk periksa penyakitnya. Kemudian dokter memeriksa pasien. Setelah itu pasien diberikan resep untuk mengambil obat di bagian farmasi. Kemudian pasien melakukan pembayaran pada kasir. Baik, untuk jurnal selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul Model Sistem Antrian menggunakan pola single channel fase dengan promodel pada antrian Alfamart Unsika. Untuk jurnal ini yaitu termasuk jenis Journal of Industrial Engineering and Management volume 16 nomor 1 tahun 2021. Untuk pengarangnya yaitu ada 3 yaitu Destia, Anisha, Wahyudin, dan Dimas N. Rinaldi. Untuk abstrak, yaitu Alfamart adalah salah satu jasa retail yang menjual berbagai kebutuhan setiap konsumennya dengan optimal agar terjadi antrian panjang. Antrian ini dihitung dan disimulasikan menggunakan software ProModel 7,5, di mana model antrian yang dianalisa adalah single channel, single pass. Tujuannya untuk melihat apakah sistem antrian pada Alfamart sudah optimal. Hasil perhitungan rata-rata tingkat penggunaan kasir sebesar 77%, jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian sebanyak 3 orang, rata-rata jumlah pelanggan yang menunggu dalam sistem sebanyak 3 orang, waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menunggu antrian adalah 0,04 jam, waktu rata-rata yang dihabiskan seorang konsumen dalam sistem adalah 0,05 jam. Simulasi ProModel menunjukkan bahwa antrian masih belum optimal. Untuk pendahuluannya yaitu antrian merupakan suatu keadaan di mana pelanggan harus menunggu untuk dilayani. Masalah keterlambatan dalam suatu antrian adalah suatu hal yang paling umum dalam situasi kehidupan sehari-hari. Untuk sistem antrian mencangkup pelanggan yang datang dengan laju konstan atau bervariasi untuk mendapatkan pelayanan pada suatu tempat layanan. Pelanggan dapat langsung dilayani. Teori antrian menggunakan model matematika dan ukuran kinerja untuk menilai diharapkan dapat meningkatkan arus pelanggan melalui sistem antrian. Alfamart Unsika merupakan minimarket yang tidak terlepas dari permasalahan pada antrian. Lokasi yang berada di depan kampus Unsika serta berada di lingkungan jalan raya dan pemukiman warga menyebabkan banyak orang yang datang ke Alfamart untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Untuk metodologi penelitian yaitu metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif observasional
atau dengan secara langsung melakukan pengamatan terhadap sistem antrian yang ada pada Alfamart di depan kampus Unsika. Setelah masalah diidentifikasi dan data yang didapat, maka dilakukanlah pengolahan data. Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan software ProModel 7,5. Untuk hasil dari penelitian yaitu hasil perhitungan yang dilakukan dapat dilihat bahwa tingkat produktivitas kasir untuk melayani pelanggan sebesar 77%. Dengan terdapat 3 pelanggan dalam baris antrian, jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem sebanyak 9 orang. Untuk waktu tunggu yang dihabiskan pelanggan yaitu 0,04 jam, dan untuk waktu yang dihabiskan dalam sistem rata-rata selama 0,05 jam. ProModel 7,5 membantu untuk memvisualkan apakah sistem antrian pada Alfamart Unsika masih terjadi penumpukan atau tidak, dan hasil yang divisualkan oleh ProModel 7,5 ternyata masih terjadi penumpukan antrian. Untuk kelebihan dari jurnal ini yaitu yang pertama, pengolahan data yang teliti tidak hanya menggunakan perhitungan, tetapi juga menggunakan software sehingga hasil yang didapat akurat. Untuk yang kedua yaitu referensi yang dipakai sangat banyak sehingga jurnal dapat dikatakan akurat. Untuk kekurangannya yaitu data yang diambil hanya pada 1 hari dan seharusnya peneliti mengambil data lebih dari 1 hari. Untuk yang kedua yaitu sistem tidak dimodelkan secara gambar pada penulisnya, maka pembaca sulit untuk memahami sistem tersebut. Yang selanjutnya yaitu sistem pada minimarket. Untuk subsistemnya yaitu karyawan, pembeli, dan produk. Untuk komponen atau entitasnya yaitu karyawan sendiri ada identitas dan seragam. Untuk pembeli ada identitas dan uang. Untuk produk yaitu makanan, minuman, obat, kecantikan, dan lain-lain. Untuk keterkaitannya yaitu pembeli dengan identitas laki-laki atau perempuan memasuki Alfamart atau minimarket untuk membeli produk. Produk akan dibawa ke kasir dengan antrian. Produk akan diberikan kepada karyawan yang memakai seragam dengan identitasnya. Pembeli memberikan uang untuk menjadi milik pribadi. Baik, untuk selanjutnya yaitu review jurnal tentang analisis antrian pada stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU 3415128 Jatiuwung Tangerang. Untuk penulisnya yaitu Kamaluddin, Faiz Aliksan, Ramaputra, Santika, dan Dedi Wahyudi. Next. Latar belakang. SPBU Jatiuwung Tangerang merupakan salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jatiuwung, Kota Tangerang, yang menyediakan 2 fasilitas pengisian bahan bakar untuk mengendarai mobil dan motor dengan jenis bahan bakar pertama, pertalite, dan premium. Untuk mencegah timbulnya antrian, mengurangi antrian yang panjang adalah dengan cara menganalisis sistem antrian dengan menerapkan teori antrian. Keputusan yang diambil dari hasil analisis dapat berlaku sebagai kondisi pelayanan, sehingga analisis dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk menyelesaikan masalah dengan lebih optimal. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dirumuskan permasalahannya, yaitu apakah kinerja pelayanan antrian fasilitas untuk pengisian bahan bakar pada SPBU Jatiuwung sudah optimal. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja pelayanan sistem antrian Jatiuwung Tangerang. Next. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja pelayanan sistem antrian Jatiuwung. Untuk membuktikan dugaan ini diadakan penelitian langsung ke lapangan dengan landasan teori yang dianggap relevan, yaitu teori antrian dan land teori. Metodologi penelitian. Alat analisis yang digunakan adalah model MMS atau Multiple Channel Query System. MMS artinya terdapat lebih dari 1 jalur fasilitas yang hanya 1 tahapan pelayanan yang harus dilalui oleh pelanggan. Untuk menyelesaikan pelayanan, uji hipotesis
diterima atau ditolak hipotesis diteliti untuk mengacu pada hasil pengujian antrian menggunakan model MMS. Hipotesis ini diterima apabila kinerja pelayanan sistem antrian SPBU Jatiuwung belum optimal, yaitu waktu antrian berdasarkan model perhitungan di atas 0,75 menit. Sebaliknya, hipotesis akan ditolak jika antrian sistem SPBU Jatiuwung Kota Tangerang sudah optimal, yaitu waktu antrian berdasarkan model hitungan MMS berada di bawah 0,75 menit. Hasil penelitian analisis sistem antrian dengan model multiple query system atau model antrian jalur berganda pada stasiun pengisian bahan bakar SPBU umum Jatiuwung terdapat 4 petugas dan 4 jalur yang disediakan untuk melayani pelanggan. Tingkat kedatangan pelanggan per jamnya dapat dicari dengan cara menjumlahkan kedatangan pelanggan tiap jam, yang sama dibagi dengan 7 hari kerja. Tingkat kedatangan pelanggan per jamnya dapat dicari dengan cara menjumlahkan kedatangan pelanggan tiap jam dibagi dengan 7 hari kerja. Waktu rata-rata yang dihabiskan oleh seorang pelanggan menunggu antrian atau WG, waktu terpanjang yang diperlukan pelanggan dalam antrian adalah 480 detik. Berdasarkan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja sistem antrian berdasarkan model MMS SPBU Jatiuwung sudah optimal. Hal ini terlihat dari analisis bahwa standar waktu pelayanan WG 0,2621 menit karena waktu standar yang ditentukan adalah 0,75 menit. Kesimpulan, yang pertama, jenis antrian yang diterapkan pada SPBU Jatiuwung adalah jenis sistem antrian model multiple channel system atau MMS, di mana terdapat beberapa petugas yang melayani pelanggan, namun fase yang dilewati hanya 1 kali. Yang kedua, disiplin pelayanan yang diberikan SPBU Jatiuwung adalah disiplin pelayanan first come first served, yaitu disiplin pelayanan first come first served, di mana pelanggan mengantri sesuai urutan untuk mendapatkan pelayanan. Yang ketiga, kinerja sistem antrian SPBU Jatiuwung. Waktu terpendek yang dibutuhkan oleh seorang pelanggan dalam mendapatkan pelayanan adalah 11 detik. Waktu terpanjang dibutuhkan oleh pelanggan mendapatkan pelayanan adalah 480 detik. Ini menunjukkan kinerja sistem antrian pada SPBU Jatiuwung sudah optimal karena waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan adalah 31,5 detik. Kelebihan jurnal ini yang pertama, bahasa yang digunakan dapat dipahami oleh masyarakat umum dan tidak terlalu banyak memakai bahasa ilmiah. Kekurangannya, sistem tidak dimodelkan secara jelas sehingga pembaca sulit untuk mensimulasikan model, mengilustrasikan modelnya. Sistem pada SPBU, subsistem, terdapat pegawai SPBU, pembeli bensin dan bensin. Kemudian komponen atau entitas, pegawai SPBU terdapat entitas, identitas, dan seragam. Kemudian pembeli terdapat identitas dan uang, dan BBM terdapat solar, pertalite, dan pertama. Keterkaitan penggali dengan identitas laki perempuan memasuki SPBU untuk membeli BBM. Pegawai SPBU melayani pembelian bensin dengan antrian menawarkan opsi BBM yang ingin dibeli, yaitu solar, pertalite, pertama. Pembeli yang sudah dilayani dalam pengisian bensin akan memberikan nominal uang kepada pegawai SPBU sesuai dengan nominal yang diminta. Pembeli meninggalkan SPBU. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.